Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran ketiga dengan muatan IPA dan IPS. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Jika nanti ada poin penting kamu bisa langsung mencatatnya. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pembelajarannya ya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Pernahkah kalian melihat kondisi seperti gambar yang ada di hadapan kalian ini, di mana sampah sangat menumpuk? Di gambar ini ada sampah yang menumpuk di sungai dan juga sampah yang menumpuk di pinggir jalan. Nah, pernahkah kalian melihat kondisi seperti pada gambar ini? Kondisi sampah yang menumpuk seperti ini dapat mencemari lingkungan dan juga mengganggu kesehatan organ pernapasan kita. Karena sampah yang menumpuk ini akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan menjadikan udara yang kita hirup tidak segar. Setiap manusia itu memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Salah satu tanggung jawab yang harus diterapkan di lingkungan sekitar adalah upaya penanggulangan masalah sampah. Karena masalah sampah ini adalah termasuk masalah yang sangat serius. Kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah ini ya. Apa saja kerugian akibat seorang tidak tanggung jawab terhadap sampah? Yang pertama, kerugiannya adalah dapat membuat aliran sungai atau selokan menjadi tersumbat akibat seseorang tidak peduli terhadap sampah dan membuang sampah sembarangan. Kemudian kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah yang kedua yaitu dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Kerugian yang selanjutnya, sampah dapat mencemari lingkungan dan juga kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah adalah menjadikan sumber penyakit. Ya, nah ini ya kerugian jika seseorang tidak tanggung jawab terhadap sampah. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap sampah merupakan hal yang sangat penting. Dengan sikap bertanggung jawab terhadap sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, mulai dari diri sendiri, kita harus berusaha bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan supaya lingkungan yang menjadi lebih sehat dan lebih nyaman. Salah satu cara untuk menanggulangi masalah sampah adalah dengan melakukan daur ulang. Dengan menggunakan kembali barang-barang bekas menjadi berguna. Ini contohnya ya. Yang pertama di sini ada gambar pot yang terbuat dari botol minuman bekas. Nah, ini ada botol plastik minuman bekasnya ya. Di sini dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi pot yang disusun rapi. Ya, meskipun pot ini berasal dari barang daur ulang, tapi kelihatan rapi, bagus ya. Kemudian botol minuman ini juga bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan seperti pada gambar ini. Ini ya. Kemudian daur ulang selanjutnya adalah menjadikan sampah plastik kemasan, baik itu kemasan makanan, minuman, sabun, dan lain sebagainya, disusun sedemikian rupa sehingga bisa menjadi tas dan juga bisa menjadi barang-barang yang bisa kita kembali dan terlihat bagus ya. Kemudian daur ulang bekas botol tutup minuman. Nah, ini yang ini disusun sedemikian rupa sehingga menjadi keranjang dan berguna kembali. Dan yang ini adalah bekas dari kertas. Kertasnya ini dibuat sedemikian rupa bisa menjadi vas bunga. Nah, kalau sampah-sampah ini didaur ulang seperti ini, maka sedikit demi sedikit masalah sampah ini akan dapat tertanggulangi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Masih ingatkah kamu pada kegiatan berikut ini?
Nah, di sini ada gambar yang pertama ada kayu di hutan, kemudian menebang kayu menjadi kayu gelondongan, kemudian diolah oleh pengrajin kayu, dijadikan meja kursi, kemudian meja kursinya dijual ke toko mebel oleh toko mebel, kemudian dijual ke pembeli ini. Kegiatan apa ya pada gambar ini? Ya, ini adalah kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, yaitu kayu di hutan, menebang kayu, kayu gelondongan, sampai pada pengrajin kayu. Ini adalah kegiatan produksi. Kemudian kegiatan distribusi, yaitu menjual barang-barang kayu di toko mebel dan dijuallah ke pembeli, dibeli oleh pembeli. Ini namanya kegiatan konsumsi. Jadi yang ada gambar di hadapan kalian adalah kegiatan ekonomi mulai dari produksi yang dilakukan oleh produsen, kemudian kegiatan distribusi oleh distributor, dan juga konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Kita itu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan. Misalnya kamu ingin membeli baju, tapi kamu tidak bisa membuat begitu saja, pasti membutuhkan orang lain untuk membuat baju, ya kan? Atau seperti tadi, kita menginginkan di rumah ada kursi, ada meja, tapi kita tidak bisa membuat sendiri, maka kita butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhan kursi tersebut. Nah, kebutuhan tersebut biasanya bisa kita peroleh dari kegiatan ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi yang memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan dalam beberapa tahap, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada orang yang berperan dalam proses produksi, kemudian distribusi, ada juga orang yang berperan dalam proses konsumsi. Kita harus saling menghargai peranan dari setiap individu, mulai dari yang melakukan kegiatan produksi, kemudian distribusi, dan juga orang-orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Ya, jadi kita harus menghargai peranan setiap individu yang karena itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan Ustadz hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Tetap semangat belajar, semangat beribadah, dan jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.